بسم الله الرحمن الرحیم پاسخ اسلحه‌ها از خدا زندگی‌اند. این صدای نفس آخر اسرائیل است. الله اکبر. Sebelumnya, markas kontingen pasukan perdamaian TNI di bawah UNIFIL atau United Nations Interim Force in Lebanon di wilayah Aceh, Al-Qusayr, dilaporkan terkena serangan artileri Israel, di mana akibatnya seorang TNI gugur dan 3 lainnya mengalami luka-luka. Sementara laporan terbaru korban kembali bertambah setelah mobil pembawa jenazah terkena bom ranjau milik Israel di dekat Bani Hayan. Dilaporkan mobil itu ditumpangi oleh 4 anggota TNI, 2 berhasil selamat dan 2 langsung meninggal di tempat. Dengan hal itu 3 TNI telah menjadi korban atas peperangan di Timur Tengah. Dan situasi inilah yang kemudian membuat publik tanah air cukup geram. Bahkan seperti tayangan video di awal, Al Jazeera menyebut kalau Jakarta gak akan tinggal diam atas terbunuhnya 3 TNI di Lebanon akibat serangan Israel. Sementara di sisi lain, Iran seolah langsung membalaskan dendam atas gugurnya para prajurit Indonesia dengan menyerang di sejumlah titik vital di Israel, termasuk kilang minyak Bazan yang memproses sekitar 60% bahan bakar rezim Israel di Haifa. Dan melihat situasi terbaru, Perang Timur Tengah belum benar-benar aman dan justru kini berada di titik paling didih. Dengan terbunuhnya 3 TNI di Lebanon, apakah pemerintah Indonesia akan join dengan Iran untuk melenyapkan rezim Zionis? Mari kita bedah pelan-pelan. Pasukan TNI Indonesia yang tergabung dalam kontingen Garuda atau KONGA sudah lama jadi bagian dari misi perdamaian dunia di Lebanon. Mereka berada di bawah naungan UNIFIL, misi PBB, yang bertugas menjaga stabilitas di wilayah rawan konflik. Sejak tahun 2006, tepat setelah Perang Lebanon kedua berakhir, Indonesia rutin mengirim pasukan ke sana. Setiap tahun selalu ada rotasi baru, biasanya bertugas selama 12 bulan. Di sana para prajurit ini bukan untuk berperang, mereka hadir untuk menjaga perdamaian, mulai dari memantau gencatan senjata, mencegah konflik di perbatasan, hingga membantu tentara Lebanon mengamankan wilayah selatan. Mereka juga aktif patroli darat dan laut, memberikan bantuan kemanusiaan dan menjalin hubungan baik dengan masyarakat lokal. Semua berjalan seperti biasa, sampai malam itu tiba. 29 Maret 2026, situasi yang tak terduga terjadi. Markas pasukan Indonesia tiba-tiba menjadi sasaran ketika proyektil artileri dari Israel menghantam area tersebut. Malam yang seharusnya tenang berubah jadi momen penuh ketegangan. Minggu malam itu sekitar pukul 24.04 waktu Lebanon, atau jika di Indonesia sudah masuk Senin dini hari, suasana di markas pasukan perdamaian tampak seperti biasa, tenang namun tetap waspada. Hingga tiba-tiba sebuah proyektil dari Israel jatuh dan meledak di posisi pasukan UNIFIL milik kontingen Garuda Indonesia. Lokasinya berada dekat dengan desa Aceh Al-Qusayr di wilayah Marjayun, Lebanon Selatan. Sebuah wilayah yang ternyata bukan tempat yang benar-benar aman, karena posisi itu berada sangat dekat dengan Blue Line, garis batas paling rawan antara Lebanon dan Israel. Dan saat ini kawasan tersebut memang sedang memanas. Baku tembak lintas batas terus terjadi antara pasukan Israel dan kelompok bersenjata Hezbollah. Lalu dampaknya tak terelakkan. Ledakan itu langsung menghantam pasukan kita. Dari laporan pemerintah Lebanon, 1 prajurit TNI gugur di tempat. Namanya Farizal Ramadan. Usianya baru 28 tahun, seorang prajurit dari Yonif 113 Jaya Sakti. Sementara itu 1 prajurit lainnya mengalami luka berat, kondisinya kritis dan harus segera dievakuasi menggunakan helikopter.
untuk mendapatkan perawatan intensif di rumah sakit. Dan 2 prajurit lainnya mengalami luka ringan namun sudah mendapatkan penanganan medis. Malam itu bukan hanya tentang sebuah ledakan, tapi tentang pengorbanan dari mereka yang datang jauh dari tanah air demi menjaga perdamaian dunia. Sementara itu, dunia mulai bereaksi. Melihat insiden ini, Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, langsung menyampaikan kecaman keras. Melalui akun resminya, ia mengutuk insiden yang menewaskan pasukan penjaga perdamaian Indonesia. Ia menyebut kejadian ini bukan yang pertama, melainkan bagian dari serangkaian insiden berbahaya yang terus mengancam keselamatan pasukan penjaga perdamaian di wilayah konflik. Dalam pernyataannya, ia mengatakan, "Saya mengutuk keras insiden hari Minggu yang menewaskan seorang penjaga perdamaian Indonesia di tengah permusuhan antara Israel dan Hezbollah. Seorang penjaga perdamaian Indonesia lainnya juga mengalami luka serius dalam insiden yang sama." Lalu dengan nada yang lebih dalam, ia menambahkan, "Saya menyampaikan belasungkawa terdalam kepada keluarga, teman, dan rekan kerja dari pasukan yang gugur, serta kepada Indonesia. Dan saya berharap mereka yang terluka bisa segera pulih sepenuhnya." Di sisi lain, pemerintah Indonesia juga angkat suara. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Sugiono, mengonfirmasi bahwa prajurit TNI yang gugur dalam insiden ini adalah Prakow Rizal Ramadan, sebuah kehilangan yang bukan hanya dirasakan keluarga, tapi juga seluruh bangsa. Lebih lanjut, Sugiono menegaskan, Indonesia mendesak UNIFIL untuk melakukan investigasi penuh atas insiden ini. Apa yang sebenarnya terjadi di lapangan harus diungkap dengan jelas. Bukan hanya bagi nama harum dan nama baik bangsa dan negara, tetapi juga menjalankan misi kemanusiaan, kemudian meminta investigasi penuh dari UNIFIL untuk bisa menemukan sumber dari insiden ini, dan sekali lagi meminta kepada semua pihak untuk melakukan deeskalasi. Prabowo murka ke Israel. Kabar ini tentu langsung sampai ke Indonesia dan reaksinya tidak main-main. Presiden Prabowo Subianto disebut sangat geram atas insiden ini. Sebelumnya, Indonesia bahkan berencana untuk menambah jumlah pasukan ke Timur Tengah demi menjaga perdamaian dunia. Namun melihat kenyataan di lapangan seperti ini, keputusan itu kini dipertimbangkan ulang. Karena satu hal yang pasti, Indonesia tidak ingin pasukan TNI justru menjadi sasaran dalam konflik yang seharusnya mereka redam. Langkah tersebut juga mendapat dukungan penuh dari Istana Negara. Dalam pernyataannya, pemerintah Indonesia menegaskan